Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa marilah kita membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, pelajaran matematika kita membahas tentang rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Dan beberapa tugas tentang kecepatan juga sudah kalian selesaikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T. Dengan keterangan, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Contoh soal 1. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Yang ditanyakan adalah jarak. Kecepatannya diketahui 60 km per jam, waktu diketahui 2 jam. Yang ditanyakan jarak ya. Jarak tadi rumusnya V kali T sama dengan 60 km per jam yaitu V-nya kali 2 jam yaitu waktunya atau T-nya. 60 kali 2 sama dengan 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Untuk menentukan satuan pada jarak, yaitu bisa dilihat pada satuan kecepatannya. Kalau satuan kecepatannya kilometer per jam, berarti satuan jaraknya yaitu kilometer. Dan jam itu adalah satuan waktunya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan S per V. Dengan keterangan T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan S adalah jarak yang ditempuh. Contoh 1. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Penyelesaiannya diketahui jaraknya S sama dengan 5 km, kecepatan V sama dengan 20 km per jam, yang ditanyakan lama waktu tempuh yaitu T. Jawab T sama dengan S per V. S-nya tadi 5 km per V-nya 20 km per jam. Jadi 5 per 20 sama dengan 1 per 4 jam. 1 per 4 jam sama dengan 15 menit. Ingat ya, satuannya disesuaikan dengan satuan yang ada pada kecepatan. Jika itu per jam berarti T-nya adalah 1 per 4 jam. Tapi masih bisa diubah ke dalam satuan bentuk lain, yaitu seperti menit. Seperempat jam sama dengan 15 menit. Contoh soal yang kedua. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 07.00. Pertanyaan yang pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang kedua, pukul berapa Pak Husin tiba di Besuki? Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu ya yang diketahui untuk soal cerita. Jaraknya S sama dengan 120 km. Kecepatannya V sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan yang A, lama waktu tempuh yaitu T. Kemudian yang B, waktu tiba di tujuan. Caranya untuk menghitung yang A yaitu waktu tempuhnya T sama dengan S per V. S-nya tadi 120, V-nya 60, berarti 120 per 60. Bisa dibaca 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Lama perjalanan adalah 2 jam. Sekarang kita jawab yang B ya.
Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Pukul 07.00 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Ya, benar ya, 7 ditambah 2, 9 kan? Jadi, waktu tiba di Besuki adalah pukul 09.00. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah debit. Sebelum kita mempelajari tentang debit, kita harus tahu terlebih dahulu satuan volume meter kubik, meter pangkat 3. Hubungan satuan volume yaitu seperti kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, m pangkat 3, dm pangkat 3, cm pangkat 3, dan mm pangkat 3 itu hubungannya sama seperti satuan jarak yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu turun satu tangga dikali naik satu tangga dibagi. Tetapi untuk bilangan pangkat 3 atau kubik ini, turun satu tangga dikali 1000, sedangkan naik satu tangga dibagi 1000. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 1 km pangkat 3 sama dengan berapa hektometer pangkat 3. Hektometer pangkat 3 itu turun satu tangga. Turun satu tangga dikali 1000. Ingat, 1000 itu nolnya 3. Jadi 1 km pangkat 3 sama dengan 1 kali 1000 sama dengan 1000 hektometer pangkat 3. Yang nomor 2 sama dengan nomor 1 ya. Kalau turun satu tangga dikali 1000, kalau turun 2 tangga berarti dikali 1 juta, nolnya 6. Satu tangga turun satu tangga itu dikali 1000 atau ditambah 03. Kalau 2 tangga berarti 06. Kalau 3 tangga berarti ya nolnya 9 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk yang nomor 3, 3000 desimeter pangkat 3 sama dengan berapa meter pangkat 3? Coba kita lihat, desimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu naik satu tangga. Naik satu tangga berarti dibagi 1000 atau kali 1/1000. Kali 1/1000 itu sama dengan dibagi 1000 ya nak. 3000 dibagi 1000 sama dengan kita tinggal mencoret nolnya ya. 1000 itu nolnya 3, berarti kita tinggal menghilangkan 3000 itu dengan menghilangkan nolnya sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berarti 3000 desimeter pangkat 3 sama dengan 3 meter pangkat 3. Untuk yang nomor 4 caranya sama dengan nomor 3, yaitu dibagi 1000 setiap naik satu tangga. Sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu naiknya 2 tangga. Berarti dibagi 1 juta, yang nolnya ada 6. Satuan volume yang lain adalah liter. Satuan volume ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Urutannya sama saja seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, tetapi bedanya ini bukan pangkat 3. Kalau yang pangkat 3 tadi turun satu tangga dikali 1000, kalau ini turun satu tangga tetap dikali 10. Naik satu tangga tetap dibagi 10. Ingat, kali 1/10 itu sama dengan dibagi 10 ya. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 1 kiloliter sama dengan berapa hektoliter? Kita lihat ya, kiloliter ke hektoliter itu turun satu tangga. Berarti jawabannya 1 kiloliter sama dengan 1 kali 10, karena turun satu tangga sama dengan 10 hektoliter. Untuk nomor 2 caranya sama. Kita tinggal menghitung setiap satu tangga itu dikali 10. Jika 2 tangga dikali 100, jika 3 tangga dikali 1000, dan seterusnya. Untuk contoh soal yang nomor 3 yaitu naik. Contoh, 200 desiliter sama dengan berapa liter? Kita lihat ya, desiliter ke liter itu naik satu tangga. Jadi dibagi 10 atau dikali 1/10. 200 desiliter sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20. Caranya gimana? Caranya bisa dengan dicoret. 10 itu nolnya kan 1. Berarti 200-nya kita hilangkan nolnya 1. Jadi jawabannya tinggal 20 liter. Untuk nomor 4,
Caranya sama dengan nomor 3, dibagi karena naik. Ya, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter pangkat 3, liter, dan cc. Berikut ini adalah hubungan satuan M pangkat 3 dengan satuan liter. Kalian boleh memperhatikan gambar berikut ini. Hubungan antar satuan volume yaitu 1 meter pangkat 3 sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter, 1 sentimeter dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. Hubungan antar satuan volume ini harus kalian ingat ya. Setelah semua anak-anak sudah memahami tentang satuan volume, ayo kita mengamati teks berikut ini. Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Siti mengisi dengan keran. Hasilnya sebagai berikut. Pengisian 1 menghasilkan perbandingan ini. 1,25 banding 10 sama dengan 0,125 liter per detik. Pengisian 2 menghasilkan perbandingan 2,5 dibagi 20 atau banding 20 sama dengan 0,125 liter per detik. Dari percobaan Siti di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa perbandingan antara volume dan waktu dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T, dengan keterangan D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh konversi satuan debit adalah sebagai berikut. 90 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Penyelesaiannya 90 liter per menit sama dengan 90 kali, karena sama-sama liter ke liter jadi tetap kali 1 ya. Pernya menit ke detik itu 60. Jadi 90 per 60 sama dengan 1,5 liter per detik. Untuk mengkonversikan satuan debit, caranya sama dengan mengkonversikan satuan kecepatan kemarin ya. Bedanya hanya di satuannya saja. Satuannya kalau debit sudah memakai M pangkat 3. M pangkat 3 ke DM pangkat 3 itu turun 1 tangga. Jadi harus dikalikan dengan 1000, bukan 10 lagi ya. Contoh 2, Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Penyelesaiannya diketahui. V atau volume sama dengan 18 liter. T sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Kenapa kita jadikan detik? Karena kita harus menentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Ditanya D sama dengan liter per detik. Jawabnya D sama dengan V per T. D sama dengan V-nya 18, T-nya 60. 18 per 60 sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3 liter per detik. Untuk mencari volume, kita bisa memakai rumus V sama dengan D kali T dengan keterangan D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh soalnya, 2 liter per menit, debitnya waktunya 15 menit. Volumenya berapa? Volumenya yaitu langsung saja 2 kali 15 sama dengan 30. Volume untuk satuan volumenya kita memakai liter karena debitnya 2 liter per menit. Untuk mencari waktunya kita bisa memakai rumus T sama dengan V per D dengan keterangan D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh soalnya 36 liter, volumenya, debitnya 2 liter per menit, waktunya berapa? Nah, cara menghitungnya berarti 36 liter dibagi 2 liter. Hasilnya adalah 18 menit. Kenapa kita memakai satuan menit? Karena debitnya satuannya tadi adalah 2 liter per menit. Sekian pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.